Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman dengan channel Kumara Krida Mustika. Nah, untuk kali ini saya mau review. Ini sebenarnya koleksi lama di Kumara. Ini dulu saya beli tahun 2019 sebenarnya. Jadi bukan produk baru. Jadi ini dulu tahun 2019 saya beli, basicnya adalah riasan dari Mas Uut Ngawen. Nah, buat teman-teman yang sudah sering menyaksikan pentasnya Kumara pasti sudah tidak asing dengan barongan ini sebenarnya. Dan juga di video saya beberapa minggu yang lalu saya pernah membahas tentang rehab dari ini barongan. Jadi waktu itu ada beberapa perbaikan di hidung sama di mata. Nah, pada harinya ini barongan beberapa waktu yang lalu saya antar ke rumahnya Pak Jajuk Ngawen. Jadi pada akhirnya rehabnya, finishingnya di Pak Jajuk Ngawen. Nah, kenapa kok saya taruh di Pak Jajuk Ngawen? Karena sebenarnya basicnya ini barongan meskipun dulu belinya dari Mas Uut, tapi ini pahatan tatahannya dari Pak Jajuk Punggur Ngawen. Nah, jadi ini udah usianya udah 4 tahun. Jadi di dalamnya itu ada kayak ukirannya gitu. Namanya Pak Jajuk sama tahun 2019. Nah, kita kemarin kita rehab di mukanya, di kulitnya. Nah, untuk catnya sendiri ini masih ori dari Pak Uut Trembul Ngawen juga. Nah, sebelum membahas di rehaban, saya bahas dulu. Jadi ini rambutnya masih asli dari tahun 2019, rambutnya ya ini asli dari tahun 2019, tidak saya ubah karena menurut saya masih layak rambutnya, meskipun yang belakang sudah agak pendek, tapi kalau dari depan masih bagus banget. Nah, embongnya pun ini masih dari tahun 2019. Nah, yang saya perbarui adalah pertama nih, saya tambah dengan gempol. Jadi ini gempol kambingnya tebel banget. Ini gempol kambingnya saya dapat dari Mas Tekno Banjarjo. Nih, alhamdulillah kita dapat yang tebel. Kemudian mahkotanya juga ini masih lama. Ini dulu mahkotanya dari Solo, dari Mas Sigit. Kemudian sompiangnya juga kita perbarui karena yang lama sudah kusam. Jadi ini sompiang kita kasih yang baru. Terus di bawah ini, nah ini Kumara sejak beberapa bulan lalu koleksinya saya tambah sama aksen bordir seperti ini. Jadi kita pesan bentuknya seragam, semua barongannya Kumara ada bodinya motif seperti ini. Tujuannya ya biar buat ciri khas aja sih, sama biar lebih cakep. Nah, sekarang berbicara mengenai Pak Jajuk. Ini kemarin kesepakatan antara saya sama Pak Jajuk diganti tetap kulit kambing, karena aslinya kan dulu juga kulit kambing. Kemarin waktu kita rehab kita pertahankan dengan kulit kambing juga. Terus bedanya lagi nih, hidungnya kita putuskan untuk ditutup karena dulu hidungnya itu terbuka, jadi kelihatan kayunya. Ini kita tutup, tujuannya biar lebih natural sama biar nggak rawan licet ya. Ini dari Pak Jajuk. Untuk pahatannya sebenarnya kemarin dari Pak Jajuk ini nggak terlalu susah ya, karena memang basicnya beliau yang mahat. Nah, mengenai Pak Jajuk nih yang ciri khasnya. Oh ya, ini mata juga dari Pak Jajuk ya. Coretannya ini khas banget dari Pak Jajuk. Dan menurut saya pribadi, barongan itu yang penting ketika dipakai pentas dia hidup. Dan memang salah satu unsur yang paling penting memang mata, kalau menurut saya pribadi ya, barongan itu. Nih, dari samping kita lihat matanya fokus banget.
Dari samping juga dia bisa ngelirik ya matanya. Ini dari samping sini. Jadi salah satu keunggulan dari Pak Jaju itu matanya dari penjuru manapun dia bisa ngelirik nih. Jadi matanya itu bisa mengikuti arah dari mana kita ngeliat nih. Coretannya ini khas banget. Ini pakai kulit kambing. Ini putihnya nggak kulit putih ya, ini putihnya ini pakai bleaching, jadi aslinya itu coklat semua seperti ini. Dan yang unik lagi dari Pak Jaju, biasanya pengrajin itu yang bawah itu nggak dicoret ya, kalau Pak Jaju itu bawahnya juga dicoret nih, ada motifnya juga tapi nggak begitu kelihatan. Terus yang kedua, kalau Pak Jaju itu yang beda sama pengrajin yang lain, umumnya pengrajin itu ketika masang kulit arahnya tuh ke belakang bulunya. Nah kalau Pak Jaju itu dibalik teman-teman, jadi arah bulunya ini malah ke sini, ke depan nih, jadi paku-pakunya tuh gak kelihatan nih. Jadi bulunya tuh dibalik, arahnya ke depan gini, nggak ke belakang. Terus ini dulu ukurannya 28, terbuat dari kayu kembang, jadi cukup langka juga di tempat kami. Ini satu-satunya barongan milik kami yang dari kulit dari kayu kembang. Dan yang saya suka dari baron ini pemakainya nyaman banget, jadi enak banget buat pentas. Di kepala pas, dipakai nyaman, bobotnya pun nggak terlalu berat, jadi benar-benar memanjakan si pemainnya, enak banget dipakai pentas. Nih rambutnya juga masih awet, ini dulu rambutnya juga masuk out nih. Oke, terima kasih Pak Jaju sudah berkenan memperbaiki baron ini, dan rencananya kedepannya akan ada lagi baron yang kita bawa ke Pak Jaju memang. Jadi ini tariknya di belakang. Nah kenapa saya dulu suka sama barongan ini, jadi jujur aja dulu waktu pertama kali lihat ukiran dari baron ini mengingatkan saya sama koleksi barongannya Samin Edan Semarang. Jadi kebetulan juga dulu pernah berkiprah di sana, jadi ketika saya lihat petani mengingat saya dengan punyanya Samin Edan. Cuma bedanya Samin Edan itu kulitnya full putih, yang ini dulu coklat, udah seperti ini. Tapi pahatannya mirip banget, jadi taringnya di belakang kayak gini, giginya yang bawah satu, yang atas dua, persis banget kayak Samin Edan. Nih lirikannya tuh. Oke, tadi sedikit review saya tentang koleksi kami yang baru selesai proses renovasi. Mohon maaf apabila ada perkataan dari saya yang kurang tepat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.